dalam memajukan bangsa dan negara. Untuk itu, atas nama pemerintah kota, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Forum Duta Genre Kota Solo yang bekerja sama dengan Forum Duta Genre Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi mengajak kita semua, mari kita tetap semangat, kita tetap disiplin, kita bangun dan kita gali kreativitas kita. Tapi di tengah kreativitas kita ini tetap punya integritas yang kuat. Kita harus punya mental yang kuat, disiplin yang kuat, sehingga kita bisa menjadi remaja dan insya Allah ke depan menjadi pemuda-pemudi yang kuat, sehingga kita bisa bertarung, berkompetisi di dunia luar sana dengan segala karakter yang kuat yang ada pada diri masing-masing remaja kita yang ada. Bapak dan Ibu, para sahabat remaja dimanapun berada yang hadir secara virtual di siang hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang baik, output yang baik untuk membangun semangat, membaca peluang yang ada sesuai dengan tema yang ditentukan dalam Pekan Kreativitas Remaja pada hari ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dengan segala keterbatasan di suasana pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita dibatasi dengan budaya yang mulai berganti semenjak pandemi COVID-19 ini. Kita jarang ketemu dan kita pun dibatasi segala sesuatunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini dengan teknologi yang ada kita bisa manfaatkan sehingga tidak melemahkan semangat kita untuk bisa berbuat sesama remaja, sesama masyarakat untuk kota kita, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat, perbuatan, pemikiran dan apa yang sudah diberikan untuk kepentingan bangsa dan negara kita, untuk kota kita, untuk Provinsi Sumatera Barat, utama sekali kepada Forum Duta Genre jadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, atas nama pemerintah kota, kami membuka secara resmi Pekan Kreativitas Remaja yang diselenggarakan dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 21 Agustus tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Mungkin sebelum saya tutup, kita bisa ambil dokumentasi dulu ya Pak. Teman-teman yang lain juga boleh hidupin kamera dulu, kita bakal dokumentasi. Ya, nanti bakal ada 2 slide. Oke, untuk sesi dokumentasi saya izin untuk ambil alih. Mulai ya. Satu, masih ada yang belum camp, silakan. Totalnya 2 slide. Ya, mulai. 1, 2, 3. Salam genre. 1, 2, 3. Berencana itu keren. 1, 2, 3. Bonus gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, saya serahkan kepada moderator yang bertugas. Saya, Najia Salisa MM, sebagai Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan yang baik-baik aja ya. Terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung pada forum diskusi terbuka Pekan Kreativitas Remaja. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu sportif kreatif di tengah pandemi yang aktif. Oke, sehubungan dengan tema di atas, tentunya kita juga mengundang narasumber yang gak kalah keren nih. Siapa ya? Siapa ya, Raja? Ya, beliau adalah Abang Gendre Sumatera Barat, yaitu Abang Dedi Agustanto Eskom MPDT. Kayak yang udah kita dengar pada kata sambutan yang tadi, bahwa remaja adalah masa transisi dari usia anak-anak menuju dewasa. Di Indonesia, sekarang usia masa produktif itu lebih tinggi daripada usia non-produktifnya. Oleh karena itu, kita lagi menghadapi yang namanya masa bonus demografi. Di masa bonus demografi inilah kita harus mampu untuk mengontrol pertumbuhan yang ada di Indonesia, meningkatkan kembali skill, baik soft skill maupun hard skill para remaja yang ada di Indonesia, sehingga terciptalah Indonesia Emas 2045. Sebelumnya kita sapa dulu nih Raja, pemateri kita pada siang hari ini. Oke. Halo Bang Dedi. Raja dan Wawa. Oke, kayaknya lagi ada terkendala ya sama Bang Dedi. Bener banget. Halo, iya. Halo Raja, Wawa, terdengar? Bisa didengar? Halo? Nah, Bang Dedinya udah ada nih. Bang Dedi, apa kabarnya Bang Dedi? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi lanjut kita akan membacakan biografi atau data diri dari Bang Dedi. Izin ya Bang. Iya, silakan. Oke. Oke, izin ya Bang, bacain biografinya. Ya. Beliau lahir di Padang pada tanggal 8 Agustus tahun 1989. Beralamatkan di Lubuk Begalung, Kota Padang, dan bekerja di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Jabatan beliau saat ini adalah Subkoordinator Bina Ketahanan Remaja. Beliau memiliki hobi sepak bola, futsal, bernyanyi, dan traveling. Wah, banyak juga ya hobinya Bang Raja. Dedi. Sesuai banget sama tema kita, yaitu Bener sportif, banget. kreatif di tengah pandemi yang aktif. Selanjutnya kita akan membacakan perjalanan pendidikan dari Bang Dedi Agustanto. Ya, benar. Beliau menamatkan D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Padang pada tahun 2010, menamatkan S1 Sistem Informasi di STMIK Indonesia Padang pada tahun 2013, dan menamatkan S2 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di UNP pada tahun 2020. Beliau juga memiliki beberapa prestasi, yaitu ASN PNS Terbaik Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, dan juga pernah meraih ZIWBK BKKBN Sumatera Barat pada tahun 2020.
Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang kalau kita sebutkan mungkin itu akan memakan banyak waktu yang Bang Naja, karena Ya, saking benar banyaknya banget. prestasi beliau. Ya. Membanggakan banget pandangan. Selain banyak prestasi yang sudah beliau raih, dan baik dari itu pribadi maupun tim, beliau juga tergabung ke dalam beberapa organisasi. Sebagai berikut, Pembina Genre Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, kemudian Koalisi Kependudukan Sumatera Barat dari tahun 2012 sampai dengan 2015, anggota KPLI, atau Komunitas Pengguna Linux Indonesia Padang dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Sampai dengan 2010. Masih ada beberapa lagi organisasi yang beliau ikuti, kita bisa langsung lihat di slide PPT yang sudah terlampir di layar. Baik. Oh, sepertinya ada Bang Ketua KNP ini. Halo Bang, selamat siang Bang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke dalam Zoom meeting diskusi terbuka kami pada siang hari. Tanpa berlama-lama lagi untuk menyebutkan biografi dari Bang Dedi, langsung aja nih kita persilahkan Bang Dedi untuk menyampaikan materi yang sudah beliau persiapkan dengan sebaik mungkin. Kepada Bang Dedi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Wawa dan Raja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Solo, Bapak Ramadhani Kirana Putra, SMM, yang beliau juga sangat muda dan mendukung teman-teman Forum Genre. Terima kasih banyak Pak atas dukungan kepada Genre Kota Solo. Yang kami hormati Kepala Dinas PPKB Kota Solo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid K3, Ibu Dr. Gigi Eli. Dan kami hormati juga hadir ya dari organisasi muda lainnya, dari KIPI. Selamat bergabung. Dan yang hormati juga di Forum Genre Sumatera Barat juga saya lihat tadi bergabung juga, Genre Kabupaten Kota, terkhusus Genre Kota Solo, Kota Pelaksana kegiatan Pekan Kreativitas Remaja tahun 2021 ini. Saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman Genre Kota Solo dapat kreatif ya di dalam masa pandemi ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Kepala Perwakilan BKPM Provinsi Sumatera Barat kepada Pak Wakil Kota. Terima kasih dari Bu Kaper atas dukungan Bapak untuk kegiatan remaja di Kota Solo, dan salam dari Bu Kaper juga selamat Hari Remaja Internasional. Semoga di Hari Remaja Internasional ini remaja kita di Sumbar, terkhusus Kota Solo ini bisa lebih kreatif ya dan sportif sesuai tema yang diangkat oleh Forum Genre Kota Solo. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, ini kan saya mungkin bukan menjanjikan ya, tapi mungkin share informasi diskusi berkaitan dengan bagaimana sih sportif dan kreatif di saat pandemi. Nah, mungkin dari teman-teman semua nanti bisa memberikan masukan juga di kolom chat jika ada masukan. Nah, tadi sudah disampaikan ya biodata saya, dan terima kasih sekali pada host, pada MC. Nah, teman-teman sudah mungkin pernah dengar ya namanya sportif dan kreatif di saat pandemi ini, atau kata sportif ya dan kreatif ini sangat tidak asing di telinga kita, apalagi teman-teman yang suka olahraga ya. Nah, jadi kata sportif ini sudah tidak asing lagi. Mungkin dalam kesempatan ini kita bisa lihat video dulu ya, bagaimana sih sportif itu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya,
bagaimana apa yang terjadi tadi, seorang pemain yang tadi terjatuh, tiba-tiba pemain lawannya langsung berlari dan melompati net tenis ya, sehingga dan membantu lawannya. Dan ini hal-hal yang nilai-nilai sportif yang bisa kita lihat. Nah, berikutnya kita bisa lihat ya beberapa referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sportif ini apa? Ya, sportif ini adalah bersifat satria, jujur ya, dan jadi bukan hanya seorang pemainnya yang sportif, tapi penonton juga kita harapkan juga sportif. Dan tidak ada rasa emosional ya, jangan emosional. Tegap, gagah, dan sosok mereka pada umumnya. Jadi inilah referensi dari KBBI yang bisa kita ambil apa itu sportif ya. Nah, kemudian kita lihat nih teman-teman adik-adik semua, apakah dalam dirinya sudah terdapat jiwa-jiwa sportif ini dalam dirinya, apalagi di tengah pandemi ini ya. Nah, kita lihat atau kita bisa menilai introspeksi diri kita, apakah kita ini sudah sportif atau belum. Nah, pertama ciri-ciri sportif ini adalah semangat juang yang tinggi. Jadi orang yang sportif ini semangat juangnya tinggi. Dia sadar bahwa prestasi itu yang tinggi itu bukan soal yang mudah ya, namun tantangan seberapapun dia bisa melakukan. Kegigihannya sangat ada dalam dirinya. Ada kadang-kadang kata orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Ada kata tak mungkin ya di dunia ini yang bisa kita lakukan. Jadi ada semangat juang tinggi pada orang-orang yang seperti ini. Kemudian ada sifatnya lagi adalah fair play atau tidak curang atau berlaku adil. Ya, dia siap bersaing secara adil tanpa ada niat curang atau merugikan orang lain. Nah, pada kesempatan ini ada kegiatan ya, kegiatan lomba Mobile Legends ya. Nah, dalam permainan game ini kadang-kadang kita bisa pernah dengar pemain game yang pakai cheat ya, berbuat curang. Nah, jadi adalah hal-hal yang tidak boleh kita tiru, dan kita berharap teman-teman semua nanti ikut lomba pasti akan secara adil atau fair play ya, untuk tidak menggunakan cheat dalam game nanti. Kemudian ciri sportif yang berikutnya adalah yang ketiga itu adalah bersahabat. Nah, jadi sebuah pertandingan kompetisi itu memang untuk prestasi ya, tapi bukan untuk mencari musuh atau bermusuhan. Nah, dalam pertandingan video tadi kita bisa lihat nih adik-adik semua, walaupun di dalam pertandingan ada menang atau kalah lawan ya, atau lawan, bukan berarti dia musuh. Kita anggap mereka adalah, lawan kita itu adalah sahabat, karena lawan kita itu adalah sahabat kita. Kemudian ciri berikutnya adalah punya rasa tanggung jawab. Nah, dia menyadari bahwa ada kewajiban dan tanya hak yang mereka tuntut. Jadi jiwa sportif ini adalah rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima itu ada rasa team player atau teamwork, kerjasama. Dia bisa bekerja sama dengan orang lain, meraih prestasi, sadar setiap orang itu punya keunggulan dan kemampuan yang berbeda-beda, dan itu biasanya orang yang sportif ini dapat bekerja sama dengan timnya dan bisa memperoleh prestasi yang cukup bagus. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri sportif ini adalah mengakui kesalahan. Nah, dia tak luput dari kesalahan, namun siap memperbaikinya. Dan ada kaitannya dengan tanggung jawab tadi. Nah, ketika mungkin ya di pertandingan mungkin ada kesalahan, pelanggaran, nah dia mengakui kesalahannya dan tidak berlebihan untuk melakukan protes ya, misalnya kepada wasit atau kepada lawan. Jadi dia mengakui kesalahan apa yang ada pada dirinya. Nah, mungkin teman-teman yang hobi bola pernah lihat mungkin ya ada pertandingan yang cetak gol dengan tangan, dan di wasit mengakui itu gol, tapi pemainnya langsung mengklarifikasi bahwasanya itu tidak gol karena dia mengenai tangannya. Nah, dengan kejujuran itu dia mengakui kesalahannya. Itulah jiwa-jiwa sportif yang ada bisa kita lihat. Kemudian ciri sportif berikutnya adalah disiplin. Ya, disiplin artinya dia konsisten meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, dan dia bertindak dan bersikap normal saat tertinggal
atau unggul, ya misalnya dalam pertandingan dia tertinggal atau unggul, dia tetap disiplin dan konsisten. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga pertandingan terbaru, kita lihat ya atlet kita di Olimpiade Tokyo. Alhamdulillah kita mendapatkan emas ya. Nah, di pertandingan itu bisa lihat saat tertinggal, saat unggul, dia tetap disiplin. Nah, itu dia sangat kita apresiasi sekali ya. Kemudian kreatif lagi kita lihat. Kreatif itu juga ada definisi ya di KBBI adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, itu dia kreatif menurut KBBI. Nah, ada lagi nih ciri-ciri kreatif. Nah, teman-teman bisa juga ya melihat di list kita apakah sudah ada ciri-ciri kreatif ini di dalam diri kita. Nah, pertama ada ciri-cirinya itu energik dan fokus. Nah, ada itu orang kreatif cenderung memiliki banyak energi. Ya, energik berarti punya energi yang lebih ya, karena kemauannya tadi ya untuk berkreatif, baik secara fisik maupun mentalnya. Dan mereka ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam ya mengerjakan suatu pekerjaan yang menarik, ya, namun tetap bersikap antusias sepanjang waktu. Kemudian memiliki pikiran kreatif, ya, bukan berarti harus selalu melakukan pekerjaan kreatif atau seni. Nah, ciri-ciri kreatif dan artistik adalah orang yang mampu berimajinasi dan memiliki rasa ingin tahu. Nah, teman-teman semua mungkin bisa lihat ya orang-orang kreatif ini energiknya kadang-kadang bisa suka begadang untuk menciptakan sesuatu. Nah, mungkin teman-teman Forum Genre Kota Solo mungkin beberapa hari ini untuk mempersiapkan kegiatan ini sangat mengeluarkan tenaga, pikiran. Nah, ini sudah bisa dimasuk dengan energik ya dan fokus. Kemudian ciri kedua itu ada pintar dan naif. Nah, apalagi nih? Nah, orang kreatif ini umumnya pintar ya. Ya, kalau sudah kreatif artinya dia sudah pintar ya. Namun penelitian menunjukkan bahwa orang memiliki IQ yang tinggi tidak selalu berhubungan dengan tingkat kreativitas tinggi. Jadi artinya IQ orang yang tinggi belum tentu dia kreatif ya, karena sifat kepribadian juga merupakan faktor penting. Nah, kemudian yang ketiga ada ciri-ciri berikutnya suka bermain dan disiplin. Nah, ini ciri yang kreatif lagi. Dia sifat playful atau suka bermainnya merupakan salah satu ciri orang kreatif ya. Namun sifat ini biasanya diiringi dengan sifat yang kontradiktif. Dia juga ada sifat ketekunan atau kegigihan ya, walaupun dia suka bermain tapi dia gigih dan tekun untuk mengasah kemampuannya. Nah, saat mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek ya, orang kreatif ini cenderung gigih dan teguh. Jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaannya selama berjam-jam. Nah, sama karena dia energik tadi ya, dia sangat gigih dan teguh. Bahkan sampai begadang ya. Nah, orang kreatif ini percaya bahwa kreativitas membutuhkan kombinasi kerja keras dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, bersifat realistis nih dan imajinatif ya. Dan orang kreatif ini suka melamun, membayangkan beragam kemungkinan serta keajaiban dunia. Dan bukan melamun kosong ya, ada Jawa ya. Nah, kan ada yang melamun kosong ya, membayangkan impian atau target-target yang dia impikan. Nah, mereka ini bisa membenamkan dirinya dalam imajinasi ya, dan fantasi, namun cukup bertekad untuk mengubah imajinasi mereka ini menjadi sebuah kenyataan. Nah, orang kreatif ini seringkali disebut sang pemimpi, namun bukan berarti mereka hanya hidup dan imajinasi. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar cerita ide-idenya dia ceritakan dan ada orang yang berkomentar, mimpi itu. Nah, padahal itu adalah ciri-ciri orang yang realistis dan imajinatif, yang dia memiliki ide-ide yang sangat fantastis ya. Kemudian 5, dia memiliki sifat ekstrovert dan introvert juga. Ya, jadi menurut para ahli, kreativitas ini membutuhkan kombinasi kepribadian ekstrovert dan introvert. Jadi orang kreatif bisa bersifat sosial, namun juga pendiam. Kenapa? Karena berinteraksi dengan orang lain dapat memunculkan inspirasi dan ide. Nah, karena sifat keterbukanya tadi, pendiam atau berdiam diri dijadikannya sebagai waktu mengeksplorasi dirinya dan menginspirasi tersebut. Jadi pada saatnya dia bersifat ekstrovert,
rasanya dia bersifat introvert. Jadi kombinasi kepribadian dua ini pada seseorang itu adalah sisi dia kreatif. Nah, kemudian terakhir ada ciri-ciri pada orang kreatif adalah bangga dan rendah hati. Nah, artinya setiap orang punya kebanggaan ya, bukan berarti sombong, dia punya rasa rendah hati juga. Jadi orang kreatif ini bangga dengan pencapaian mereka. Nah, namun juga rendah diri, ya, rendah hati ya. Nah, dalam satu ciri-ciri kreatif ini memiliki rasa hormat pada orang lain ya, yang bekerja di bidang yang sama, mengakui pengaruh inovasi sebelumnya ya, karena mereka saja menganggap pekerjaan mereka lebih baik dari orang lain. Namun mereka tidak memfokuskan dirinya dalam hal itu. Jadi rasa apa ya, memuji ya, baik dia bisa dipuji maupun memuji orang lain. Jadi dalam dirinya punya rasa rendah hati. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini ada video juga tentang bagaimana proses kreatif itu pada diri seseorang ya. Nah, ini proses yang harus dilewati oleh seseorang, orang-orang. Setiap orang pasti punya sisi kreativitas yang berbeda-beda. Tapi dalam berkarya, kamu pasti melakukan sesuatu hal yang sama, yaitu proses kreatif. Karena proses kreatif itu sendiri berkaitan dengan menggali ide. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh, dan tahapan inilah yang mempengaruhi hasil karyamu. Dalam merangsang gagasan baru, tentunya butuh proses yang disebut proses kreatif. Proses kreatif berarti keleluasaan pengembangan ide-ide secara bebas. Jadi, bukan hanya sebatas bagaimana menghasilkan sesuatu aja ya, geng. Makanya, proses berpikir kreatif itu sendiri ada tahapannya loh. Dan setiap tahapan bisa saja dilakukan berulang-ulang karena ada yang namanya trial and error. Apa aja sih tahapan-tahapannya dalam proses kreatif? Yuk, simak terus. Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide soal aliran seni rupa, berarti kamu bisa datang ke pameran seni rupa. Experience itu yang akan melekat di benak kamu, dan kamu juga bisa mencatatnya. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari, karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kamu lelah untuk membantu kamu untuk menyusun pikiran yang masih bercabang. Alam bawah sadar kamu mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki kolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah insight, atau bisa dibilang tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide mulai muncul untuk saling melengkapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang, ide brilian tersebut bisa muncul tiba-tiba, kayak ilham dari Tuhan. Ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik dan punya value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa untuk catat ide kamu supaya nggak lupa ya. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini, kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ideku layak untuk direalisasikan? Apa saja sih yang masih kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Kamu juga bisa meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan lainnya. Setiap orang punya cara pandang masing-masing, sehingga semakin banyak masukan, maka semakin banyak pula ide-ide baru yang kamu dapatkan dari hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah elaborasi. Disinilah kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Elaborasi adalah tahap mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini, akan memakan banyak waktu dan tenaga. Begadang semalam pun jadi hal yang wajar. Yang terpenting adalah kamu bisa menyelesaikan sampai benar-benar selesai dan gak berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang menyepelekan proses kreatif. Padahal tahap pertama dan kedua adalah yang paling fatal jika dilewatkan begitu saja. Tahap persiapan adalah tempat untuk mencari hal-hal menarik bagi kamu.
Tahapan proses kreatif ini emang nggak harus kamu ikuti persis dengan Kaku ya. Tapi buat kamu yang mengalami kesulitan untuk fokus, panduan ini bisa membantu kamu loh, supaya bisa bekerja secara efektif. Mulai sekarang, jangan lewatkan tahap proses kreatif sebelum merealisasikan karya ya. Sampai jumpa di video-video kreatif media lainnya, geng. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. See you. Pengetahuan dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Kedua tadi inkubasi ya, artinya di saat inkubasi ini kita berdiam tadi, berpikir, bermimpi, dan hilangkan pikiran negatif yang bercabang-cabang, sehingga informasi yang kita dapat tadi melahirkan ide-ide. Nah, insight itu dari masa pencerahan, nah kita kadang-kadang ada apa ya, ide-ide yang muncul tiba-tiba ya. Nah, artinya seseorang tanpa lakukan persiapan ya, dengan tidak punya referensi ya, atau melihat apakah ada contoh-contoh lain kegiatan-kegiatan seperti teman-teman ya mengadakan pekan kreativitas remajanya, artinya melihat sebelum-sebelumnya kegiatan-kegiatan, sehingga itu adalah sebuah pengetahuan, informasi, sehingga menjadi ide yang diinkubasi dan insight dari teman-teman yang lain, kemudian evaluasi, baru elaborasi melaksanakannya dengan cermat dan tepat. Nah, ini tahapan proses kreatif. Nggak mungkin akan muncul atau eksekusi langsung ya dari sebuah kreativitas, namun tanpa persiapan. Jadi teman-teman harus melewati hal ini agar sebuah kreativitasnya itu, hasil kreativitasnya itu sangat luar biasa ya. Nah, teman-teman, nah apalagi kaitannya dengan pandemi. Jadi teman-teman sudah tahu ya, pandemi ini adalah epidemi penyakit menyebar wilayah yang luas, misalnya berpaut di benua, bahkan seluruh dunia. Nah, ada lagi yang namanya endemik ya. Endemik itu mungkin beberapa wilayah kecil yang terjadi. Nah, kemudian pada saat ini kita dituntut ini untuk sportif ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Artinya kita bagaimana sih sportif dan kreatif di saat pandemi aktif ini. Nah, pertama di sportif dulu ya. Sportif saat pandemi ini, pertama kita harus bersikap sabar. Ya, kita harus sabar dalam situasi pandemi ini. Nah, itu adalah jiwa sportif ya, dan tidak emosional ya. Kemudian kedua, semangat dan tetap percaya diri. Nah, sama di pertandingan mungkin kita tetap semangat, percaya diri waktukah kita unggul walaupun kita kalah. Nah, di saat pandemi kita harus punya semangat dan tetap percaya diri. Ketiga, ini kita tidak boleh sombong ya, atau takabur. Banyak nih di sekitaran kita, masyarakat masih sombong, artinya tidak percaya dengan virus COVID-19, atau takabur bahwasanya bagi dia nggak akan mempan misalnya COVID-19 ini. Nah, ini juga tidak boleh ya, artinya jiwa sportif tidak ada pada mereka. Artinya teman-teman semua harus punya jiwa sportif, tidak sombong dan tidak takabur. Kemudian tidak boleh juga takut berlebihan. Ya, di masa pandemi ini jiwa sportif yang harus kita miliki tidak boleh takut secara berlebihan. Bahwasanya penyakit ini sangat mematikan atau dan segala macamnya, sehingga ketakutan yang berlebihan, teman-teman berdiam diri saja di rumah dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian kelima, jiwa sportif yang harus ada juga teman-teman, apalagi teman-teman remaja di Kota Solo juga ya. Saya melihat dia melaksanakan kegiatan, dia saling mendukung, saling membantu dan menolong orang lain. Nah, di saat pandemi ini kita tahu beberapa masyarakat terdampak ya, ada secara ekonominya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Di saat inilah jiwa sportif yang ada pada diri kita ini bisa mendukung, membantu dan menolong sesama kita. Nah, jadi inilah jiwa-jiwa sportif di saat pandemi yang harus kita perbuat, kita lakukan, yang harus kita sikapi agar di masa pandemi yang ada ini, jiwa-jiwa sportif teman-teman, apalagi para remaja yang muda-muda ini bisa muncul ya jiwa sportifnya di saat pandemi ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih perubahan yang terjadi, yang teman-teman alami ya, mulai dari pembelajaran ya. Teman-teman bisa lihat di gambar pembelajaran secara kelas, mungkin dilihat gambar ini, ingat mungkin ya di
situasi sebelum pandemi ini, kita berkumpul, bermain dengan teman-teman. Nah, sekarang akhirnya di panah ke bawah itu kita harus melakukan sekolah secara daring atau kuliah secara daring ya. Nah, ini perubahan yang terjadi. Namun kita harus sikapi ini dan harus berjiwa sportif ya, menerima, bersabar tadi, mengikuti kegiatan ini secara sportif. Kemudian di tengah itu kita pernah berkumpul dengan teman, bermain. Nah, yang hobi mungkin main Uno, main lainnya, misalnya kan ada interaksi dengan teman-teman, berkumpul tanpa masker. Nah, sekarang tidak ada berkumpul, ya kemudian pakai masker. Nah, ini yang terjadi dan ini harus kita sikapi secara sportif agar teman-teman bersabar dan semangat ya untuk melewatinya. Kemudian juga di paling kanan ini teman-teman juga bisa melihat ini di situasi sebelum pandemi kita melihat dagangan orang yang berdagang ya, kadang-kadang antri, laris manis ya. Sekarang malah sepi, bahkan tidak ada jual beli. Nah, sekarang ya, terlihat nih ibu-ibu punya himbauan atau promosinya bagaimana dia supaya dagangannya laku. Nah, ini teman-teman kita semua ya bisa menyikapi secara sportif bagaimana jiwa saling menolong ya. Kita bisa membantu yang mungkin yang punya kelebihan rezeki, kita belanjanya ya kepada pedagang-pedagang kecil kaki lima yang bisa membantu mereka karena mereka itu berdagang, berusaha adalah untuk mencukupi kebutuhan untuk makan ya, makan, bahkan pendidikan anaknya. Nah, itu yang mungkin kita bisa bantu dengan jiwa sportif teman-teman yang ada. Nah, bagaimana kreatif ya, kreatif di saat pandemi. Nah, ini yang diciptakan oleh Genre Kota Solo ya, kreatif di saat pandemi ini. Yang kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini hingga tanggal 21 ya, 21 Agustus ini. Nah, bagaimana kreatif saat pandemi? Nah, artinya kita harus punya dulu impian dan target. Jadi teman-teman ini pasti duluan punya target ya, mengimpikan ada kegiatan, kemudian kita harus undang nih Pak Wali Kota atau Bapak Wakil Wali Kota gitu. Jadi punya target tersendiri. Kemudian jalin komunikasi efektif ya, teman-teman sudah melakukan komunikasi efektif melalui dengan dinas, kemudian dengan Bapak Wakil Wali Kota tadi. Nah, itu juga salah satu tindakan-tindakan tahapan kreatif di saat pandemi yang teman-teman lakukan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan diasah. Nah, teman-teman mungkin yang bertugas tadi dan host misalnya yang melakukan admin ya, itu pasti belajar ya, pengetahuan dan keterampilan bagaimana nanti mengendalikan Zoom ini, kemudian apa yang harus ditampilkan, yang desain juga ya. Dan ini semua adalah tahapan kreatif ya saat pandemi ini. Kemudian realisasi ide kreatif yang bermanfaat tadi. Nah, teman-teman, pada saat ini tahapannya sudah merealisasikan ide kreatif tersebut yang sangat bermanfaat di masa pandemi ini. Dan yang kelima, kreatif saat pandemi ini teman-teman juga dapat menerima nih kritik dan saran untuk kemajuan. Dan ada istilah insecure ya, jangan merasa insecure. Nah, tidak percaya diri ya, artinya ketika kegiatan ini sudah terlaksana dan ada kekurangan misalnya, nah itu teman-teman jangan down sekali misalnya, jangan terlalu berpikirnya negatif sehingga kegiatan-kegiatan berguna tidak dapat dilanjutkan. Padahal di proses berpikir kreatif tadi, teman-teman ada evaluasi ya, evaluasi dan elaborasi lagi. Jadi ada tahapannya mundur, maju lagi sehingga kreativitas itu semakin meningkat dan teman-teman diasah untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya juga menyampaikan di masa pandemi ya, teman-teman remaja pasti banyak tantangan yang harus dihadapi ya, terutama di masa pandemi ini ya.
Jadi masa remaja ini yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota tadi adalah masa yang harus dilewati teman-teman remaja, dan juga itu adalah potensi yang bagus karena teman-teman adalah masuk di kategori umur masa demografi ya, bonus demografi. Nah, pada kesempatan ini, Kota Solo ini juga termasuk indeks pembangunan manusianya cukup tinggi ya di Sumatera Barat. Dari 19 ini di urutan keempat kalau nggak salah, ya urutan keempat dengan 78,29, dan Sumatera Barat ini juga sudah pada masa bonus demografi, artinya 68% usia produktif kita ada di Sumatera Barat. Artinya dari 100 mungkin ada 68 usia produktif. Nah, apakah usia produktif ini menjadi modal atau bonus bagi kita, benar-benar bonus atau keuntungan? Artinya dari 68 yang produktif ini menang produktif, menghasilkan dan membantu 32 lagi ya, dari misalnya 100 orang, 68 orang tadi produktif dan bekerja, menanggung 32 orang. Nah, itu di logikanya artinya kita bisa menanggung 32 orang tadi, sehingga dan juga efisien ya, dan bisa menabung dari sisa-sisa pendapatan dari 68 orang tadi. Nah, kalau dikerucutkan, saya membantu teman-teman untuk berpikir ya. Artinya di satu keluarga misalnya ada 4 orang, ayah, ibu, dan anak 2 orang. Nah, di dalam keluarga tadi ada 4 orang. Nah, dari 4 orang tadi, seandainya ada 3 orang yang bekerja, ya 3 orang yang bekerja dari 4 orang, artinya angka bonus demografi di satu keluarga itu artinya 3/4 kali 100, artinya 75%. Artinya 75% usia produktif dan bekerja, artinya keluarga tadi sudah mendapatkan keuntungan dari bonus demografi. Hanya menanggung 1 orang dari 4 orang di keluarga tadi. Artinya teman-teman, saya berharap teman-teman di usia produktif ini bisa menghasilkan dan membantu ya tanggungan-tanggungan yang memang tidak bisa bekerja, apakah itu anak-anak, lansia yang bukan di usia produktif. Artinya kita berharap di bonus demografi di Sumatera Barat ini memang usia ini semuanya dapat bekerja dan menghasilkan ya, mudah-mudahan. Nah, ini filosofi masuk hutan tadi saya maksud adalah remaja. Teman-teman harus melewati masuk hutan. Artinya teman-teman harus melewati masa remaja ini. Kalau usia remaja di BKKBN usianya 10 sampai 24 tahun, artinya teman-teman harus melewati usia tersebut. Kan nggak mungkin di usia 9 tahun langsung lompat di usia 25 tahun atau 30 tahun. Kan nggak mungkin. Jadi teman-teman harus melewati masa remaja tersebut. Kemudian di hutan itu juga banyak binatang buas. Artinya yang negatif ya, kalau diibaratkan di masa remaja ini, apakah itu narkoba, kemudian seks bebas, ya, kemudian hal-hal negatif lainnya, itulah diibaratkan seekor binatang buas ya di hutan. Nah, karena teman-teman harus melewati hutan tersebut dan juga ada binatang buas, nah teman-teman harus hati-hati untuk melewati hutan tersebut. Kemudian iklim yang berubah. Nah, kita kadang-kadang di hutan itu kadang panas, kadang hujan, artinya pengaruh ini akan tetap ada ya dalam kehidupan ini, apalagi remaja, pengaruh lingkungan, teman, ya ini akan mempengaruhi teman-teman apakah akan berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, ini tergantung iklim ya, pengaruh lingkungan teman-teman. Kemudian alam. Nah, kita berada di hutan, itu alam sangat kaya akan sumber dayanya. Artinya di sekitaran itu harus teman-teman manfaatkan situasi sumber daya yang ada. Misalnya kalau di hutan itu ada kayu, kalau ibaratkan di kehidupan remaja, misalnya ada kemampuan dia untuk sebagai media kreatif ya, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian petunjuk arah harus dimiliki, masukkan. Nah, sebagai umat beragama, khususnya Islam, kita punya petunjuk Al-Quran ya, agama, bagaimana petunjuk arah, apa yang harus kita
perbuat, apa yang tidak, kemudian petunjuk arah dari edukasi, informasi yang teman-teman berbagi ya sebagai duta genre, itu juga punya arah-arahan yang memang mengedukasi sehingga saat masuk hutan, saat masuk di usia remaja ini teman-teman bisa menghindari ya, tadi menghindari binatang buas tadi karena petunjuk arah tadi, oh di sini ada narkoba misalnya, ya, dia menghindari sebut sehingga filosofi masuk hutan ini keluar dari itu teman-teman bisa melewatinya tanpa ada sedikit pun digigit oleh binatang buas ya, walaupun dengan iklim yang berubah di dalamnya dan memanfaatkan sumber daya yang ada itu, keluar dari hutan tersebut teman-teman berhasil melewati masa-masa remaja dan melihat masa depan yang sangat cerah. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman bisa dijawab kolom chat ya. Apakah teman-teman itu lebih mendengarkan orang yang pernah masuk hutan, sudah keluar dari sana, atau yang belum pernah masuk hutan? Artinya teman-teman ini bisa mendapatkan informasi dari orang yang belum akan masuk hutan atau belum. Kira-kira bagaimana? Bisa dibantu di kolom chat? Apakah orang pengalaman masuk hutan atau tidak? Nah, pasti orang yang pernah masuk hutan ya, artinya teman-teman pasti belajar dan mendengarkan orang Islam. Siapa itu? Adalah orang-orang yang pernah melewati masa remaja, karena dia yang sudah melewati masa remaja tersebut. Nah, oke, teman-teman, di masa pandemi ini, alhamdulillah ya, walaupun masa pandemi, astagfirullah juga ya. Nah, di masa ini teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu ya dengan keluarga. Nah, di gambar ini sebuah ilustrasi, teman-teman bisa berpikir, mungkin di sebuah keluarga itu ada anggota keluarga yang mungkin bekerja di luar, belajar di luar, sehingga orang tuanya terkadang sendirian di rumah ya. Di masa pandemi ini manfaatkanlah waktu bersama keluarga, orang tua, kakak atau adik, sehingga ketahanan keluarga itu bisa kita dapatkan seutuhnya. Karena di masa pandemi ini kita punya banyak waktu ya. Saya sendiri juga merasakan saya bisa walaupun tengah pandemi ini banyak kesulitan ya, tapi dengan waktu dengan keluarga saya rasakan untuk lebih maksimal dengan anak-anak ya, dengan keluarga, orang tua bisa berkomunikasi lebih efektif sehingga ketahanan keluarga kita semakin kuat. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan beberapa hal terkait dengan apa itu sportif dan kreatif di masa pandemi ini. Dan saya mengucapkan selamat nih dan apresiasi kepada Genre Kota Solo yang melaksanakan kegiatan pekan kreativitas remaja. Artinya Genre Kota Solo sudah menerapkan namanya sportif dan kreatif di masa pandemi aktif ini dengan beberapa kegiatan ya, turnamen Mobile Legends, pelatihan admin keren, suara remaja Indonesia, dan forum diskusi yang akan dilaksanakan. Dan sekali lagi apresiasi kepada Genre Kota Solo. Mudah-mudahan turnaменnya pemain-pemainnya yang ikuti juga melaksanakan secara sportif ya, sportif dan mendapatkan pemenang yang cukup membanggakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Raja dan Wawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bang Dedi atas materi spektakulernya yang sudah Abang sampaikan dengan lancar dan baik sekali ya, sehingga dapat saya tangkap dengan baik. Benar sekali. Mungkin ada dari teman-teman, setelah selesai sesi materi, kita seperti biasa akan membuka sesi tanya-jawab nih, untuk seluruh peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan diskusi terbuka pada sore hari ini. Kepada rekan-rekan
Halo Raja Wawa, itu ada dari PIKR Semansa nih yang raise hand. Oke. Sebelumnya kami mohon maaf untuk Bang Dedi dan seluruh peserta karena tadi ada kesalahan jaringan pada device yang kami gunakan. Yang melambaikan tangan itu bisa dari PIKR Semansa. Silahkan kepada Hanifatul Fauzia untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Halo Bang, nama saya Hanifatul Fauzia dari PIKR Semansa Solo. Saya mau bertanya, bagaimana cara remaja dapat berkreativitas di masa pandemi? Sedangkan saat ini kita dibatasi untuk beraktivitas. Jadi apa menurut Abang tips and trick di masa pandemi saat sekarang ini agar remaja dapat bebas berkreativitas? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hanifah. Kepada Bang Dedi, apakah akan dijawab satu pertanyaan langsung dijawab atau kami kumpulkan dulu beberapa pertanyaan, Bang? Ya, boleh dikumpulkan dulu Raja Wawa beberapa pertanyaan. Silakan. Oh, boleh. Oke, terima kasih, Bang. Kita sudah dapat satu pertanyaan. Wan yang ngecek. Karena tadi sudah ada pertanyaan, kita membuka untuk 3 slot pertanyaan, berarti masih tersisa 2 lagi. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh silakan lambaikan tangannya. Oh ya, ada pertanyaan dari PIKR Semanda, Zahra Maulan. Silakan Kita persilakan Kak kepada Zahra Kak Zahra Maulan. Maulan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari PIKR Semanda akan bertanya. PIKR kami mengalami kendala izin kegiatan. PIKR kami mengalami kendala kegiatan dan rutinitas. Jadi, alhamdulillahnya Forum Genre Kota Solo menjemput yang tertinggal untuk mengontrol keaktifan kegiatan di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan mengenai apakah yang menjadi fasilitator kegiatan PIKR di sekolah merupakan pihak sekolah itu sendiri atau dari BKKBN. Namun yang jadi krusial problemnya adalah anggaran sekolah hanya memfasilitasi kegiatan OSIS dan kepramukaan. Jadi bagaimana pendapat dan saran Abang tentang hal ini agar PIKR juga dapat berkegiatan aktif seperti kegiatan organisasi kesiswaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zahra Maulan. Masih ada tersisa satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya satu kali lagi ya. Go guys. Ya, silakan teman-teman. Tuh, teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan satu kali lagi ya. Oke, sepertinya untuk sekarang udah nggak ada lagi yang ingin bertanya ya. Langsung aja kita serahkan kepada Bang Dedi untuk menjawab 2 pertanyaan dari saudari kita tadi. Terima kasih, Bang. Terima kasih Wawa dan Raja. Baik, pertama pertanyaan dari Hanifatul ya, bagaimana kreativitas di masa pandemi ya, dan kiat-kiatnya, tipsnya bagaimana ya. Nah, pada kesempatan ini, mungkin nanti bisa diskusi juga antara Genre Kota Solo ya, karena bisa melahirkan ide-ide kreatif kegiatan ini. Pertama sesuai dengan yang kita Abang sampaikan tadi ya, bahwasannya
di sebuah proses ide kreatif, proses kreativitas itu muncul karena adanya pendapatan informasi ya. Peroleh informasi dulu, informasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Nah, karena di masa pandemi kita bisa lihat referensi contoh-contoh kegiatan di masa pandemi, apakah itu melalui live Instagram, kemudian via Zoom, kemudian Google Class atau Google Google Form misalnya. Nah, tergantung lagi apa yang harus kita bikin ide tadi. Jadi tipsnya kumpulkan dulu informasi, ide, referensi ya. Dari informasi tersebut barulah lakukan masa inkubasi. Artinya dalam masa inkubasi ini Hanifah dan teman-teman bisa mengumpulkan informasi tadi sehingga menjadi ide. Apakah dari beberapa kegiatan kita gabungkan ya, atau kita munculkan ide baru dengan nama yang berbeda ya, pada dengan kegiatannya sama tapi namanya berbeda. Nah, sehingga setelah itu ada pencerahan ya. Kadang-kadang di masa kita berpikir kadang-kadang kita dapat pencerahan ya, tiba-tiba ada ide yang tiba-tiba Tuhan berikan ide langsung, wah ternyata ini langsung catat. Jadi ketika mendapatkan informasi, pencerahan, masa inkubasi tadi, catat hal-hal yang kira-kira itu merupakan ide yang akan kita buat. Setelah itu lakukan evaluasi dulu. Misalnya ada teman yang pernah lakukan ya, atau orang-orang lain, orang tua ya, sahabat. Nah, sampaikan ide tadi sehingga kita lakukan evaluasi dulu. Ini sudah layak atau belum? Namanya sudah bagus atau belum? Kita laksanakan bagaimana, kapan? Nah, barulah kita lakukan elaborasi penerapan ide tadi, kreativitas tadi sehingga terlaksanalah kegiatan ini. Nah, ini seperti contoh kegiatan Pekan Kreativitas Remaja ini, pasti teman-teman ini mengumpulkan informasi dulu, ide-ide, kemudian dievaluasi dulu, didiskusikan, ada rapat, sehingga teman-teman bisa mengelaborasi ya, melaksanakan secara cermat dan tepat, ya, sehingga mungkin nanti tetap ada evaluasi juga setelah kegiatan, dan nanti kita lakukan lagi, apalagi namanya, apakah festival kah, apakah pekan kemerdekaan kah, jadi sehingga kegiatannya hampir mirip sama, tapi namanya berbeda-beda. Nah, ini proses proses kreativitas ini harus ada tadi 5 tahapan ya yang kita sampaikan. Kemudian Zahra ya, nah kegiatan PIKR ya tidak dapat izin. Ya jelas Zahra, karena kegiatan pembelajaran saja sekolah belum dapat diizinkan, apalagi kegiatan yang penunjang ya seperti ekstrakurikuler. Nah, namun kita tidak lepas dari hal-hal itu. Contoh misalnya kegiatan PIK ini yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja ya. Nah, artinya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan informasi. Nah, ide apa saja yang kira-kira yang isinya berbagi informasi. Nah, kita punya media yang banyak di masa pandemi ini. Apakah itu WA, Instagram, YouTube, Zoom. Nah, kita bisa berbagi informasi lewat itu. Nah, informasi yang kita sampaikan berbeda-beda lagi. Apakah berupa audio saja, audio video, atau berupa gambar atau grafis. Sehingga teman-teman pemberian informasi itu sampai. Kemudian konseling, jika ada di PIK tadi konselor ya. Nah, apakah ada layanan konseling bagi remaja di sekolah? Kadang-kadang misalnya di PIKR tadi siswanya tidak bisa dapat bertemu tatap muka, mungkin berkonsultasinya via WA. Nah, saya misalnya ada teman-teman remaja terkendala masalah di keluarganya. Nah, teman-teman di PIKR ini sebagai konselor bisa memberikan solusi yang tepat ya, sehingga walaupun di tengah pandemi ini PIKR kita tidak dapat berkegiatan, kita bisa memberikan kontribusi pada teman-teman sekitarnya. Nah, namanya tadi Zahra, fasilitator ini siapa saja yang bertanya ya. Nah, fasilitator ini siapa saja bisa ya, tergantung dengan kompetensi yang dimiliki dan penguasaannya di mana. Nah, fasilitator bisa, pihak sekolah bisa, pihak dinas bisa, dari genre bisa, dari siswa juga. Nah, yang kita harapkan, Zahra, di PIKR ini, karena basisnya adalah dari kita, oleh kita,
untuk kita, ya, dari remaja, untuk remaja dan oleh remaja. Artinya di remaja tersebut sebagai fasilitator tetapnya, ya, artinya dinamakan pendidik sebaya atau konselor sebaya. Sehingga dalam berkegiatan, apakah itu terkendala izin ataupun anggaran biaya yang tidak bisa didukung oleh sekolah, kita tetap bisa laksanakan kegiatan. Nah, saya juga pernah mendapatkan masukan dan berbagi cerita dengan organisasi, teman-teman organisasi lainnya di luar sana. Nah, ketika kita berkegiatan, berorganisasi, terkadang memang kita tidak selalu didukung, ya, apakah itu anggaran, ya, biaya. Teman-teman di Gendri Kota Solo, saya yakin ini tidak ada dukungannya karena teman-teman kena gigi-gigiannya juga bisa melaksanakan kegiatan. Nah, kadang-kadang di suatu sisi keberhasilan itu baru kadang-kadang tiba dukungan atau support dari orang lain. Karena orang lain itu membantu ketika kita sudah dapat nama, ketika kita sudah di atas. Nah, jadi mungkin kita bertahap dulu, membuat sesuatu yang kecil, kemudian luar biasa, sehingga orang menilai, oh ini sangat luar biasa sekali, dan terkenal, sudah viral, nah barulah nanti orang tiba-tiba mendukung kita. Nah sama, di sekolah tadi, kita bikin dulu kegiatan yang kecil, membanggakan sekota Solo, sehingga dipandang, oh kepala sekolah, oh PIKR kok bisa kegiatan ya, dan bisa juara ya, atau bisa juara misalnya Mobile Legends ya, dari PIKR ini, kok bisa gitu. Ya kita dari inisiatif kita Pak, nah kita mungkin ke depan minta dukungan lebih lagi Pak, supaya bisa mempertahankan itu gitu. Jadi terkadang dukungan itu tiba-tiba setelah kita dapat prestasi. Nah itu kebanyakan kita jadi saat ini. Namun oleh karena itu teman-teman saya berikan semangat ya, agar di masa pandemi ini yang tetap bersabar, karena berjiwa sportif ya, kesatria, rasa disiplin juga harus dimiliki. Jangan sampai ketika kita sekolah online ya teman-teman, online-nya misalnya 8, nah kita setelah sholat subuh kita tidur lagi gitu, malas gerak ya. Nah jadi teman-teman tetap disiplin, bersemangat, sehingga jangan sampai nanti ketika sekolah online ditiadakan lagi, ya, offline konvensional dilaksanakan, tiba-tiba siswa yang sekolah itu banyak terlambat ya, karena sudah terbiasa telat bangunnya. Jadi teman-teman tetap semangat dan bersabar, dan jangan sampai di masa pandemi ini melumpuhkan usia produktif kita, ya, karena secara konvensional pun pembelajaran belum tentu bisa mendukung peningkatan usia produktif kita supaya lebih cerdas ya, dan punya kemampuannya lebih, apalagi di tengah pandemi ini. Nah, di tengah pandemi ini pasti semuanya bisa dilemahkan, apakah di sisi ekonomi, sisi pendidikan, teman-teman, pengetahuannya, keterampilan pasti tiba-tiba malas dan menurun. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan tidak berefek ya di kemudian hari pada pandemi ini. Mungkin itu Raja, Wawa, sementara. Terima kasih banyak Bang Dedi atas jawaban yang sudah diberikan. Dan terima kasih juga kepada PIKR Semansa dan PIKR Semanda yang sudah memberikan pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari Kak Zahra Maulan dan Hanifatul Fauziah dapat terjawab. Raja Wawa, pertanyaannya sudah dapat doorpress nggak? Gimana Bang? Pertanyaannya dapat doorpress nggak? Nanti Gimana Bang? Nggak kedengaran. Ya, doorpress untuk penanya sudah ada atau belum ya? Doorpress nggak ya? Oke, nanti doorpressnya dari Abang ya. Nanti Wawa, Raja nanti kirim alamat penanya tadi ya. Nanti doorpressnya kita kirim langsung dari
Padang ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bang. Terima kasih Bang. Ada lagi? Karena tadi kita Udah misalnya dua ya. Oke. 3 slot, sepertinya masih ada tersisa 1 slot lagi deh, Bang. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nggak masalah, Bang? Boleh satu lagi lah, satu lagi. Oke. Itu ada yang melambaikan tangan ya, Raja. Oh iya, ada yang melambaikan Resti. tangan. Oh, Ketua ya, Resti. ketua forum. Boleh, silakan Kak Resti. Baik, terima kasih Raja dan Wawa atas kesempatannya. Izin Bang Dedi, lebih tepatnya ini bukan pertanyaan Bang, tapi saya ingin minta saran dan pendapat dari Abang tentang rencana program genre itu sendiri, Bang. Jadi yang menjadi PR dari genre Kota Solo yang menjadi PR dari genre Kota Solo dari tahun ke tahun itu adalah keaktifan dari PR sekolah maupun jalur masyarakat itu sendiri, Bang. Jadi kami dari Forum Genre Kota Solo rencananya adalah kembali mengaktifkan PR yang ada di sekolah maupun juga di jalur masyarakat itu sendiri, Bang. Tapi yang saya lihat belakangan ini adalah bukan lagi regulasinya, bukan lagi fasilitas yang menjadi masalah salah satunya, tapi adalah motivasi dari remaja-remaja yang ada di sekolah itu sendiri, kemudian yang ada di tempat lingkungan kampung KB itu sendiri, Bang. Karena gini, Bang, yang saya lihat di lapangan itu adalah satu, tidak ada apresiasi dari pembina ataupun dari pihak sekolah untuk mereka yang aktif di dalam PR ini, Bang. Justru apresiasi itu hanya diberikan kepada mereka yang aktif di luar PR. Jadi PR ini seakan-akan hanya anggotanya adalah hitam di atas putih saja, Bang. Justru sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kalau kita aktif dulu, yang kita tingkatkan kualitas PR itu sendiri, justru nanti apresiasi akan itu sebenarnya kan, Bang. Tapi yang menjadi kesulitan bagi kami adalah itu meningkatkan motivasi dari remaja itu sendiri untuk bergabung ke dalam PR. Jadi itu salah satu saran yang ingin saya dengar dari Abang. Terus yang kedua adalah yang menjadi standar aktivasi PR ini sendiri apa aja, Bang? Kalau misalnya dari Sumbar sudah ada standarisasi tentang PR ini aktif atau tidaknya gitu, Bang. Mungkin itu dua dari saya, Bang. Terima kasih sebelumnya sudah berkesempatan hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan Genre Kota Solo pada hari ini, Bang. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Resti. Kami persilahkan kepada Bang Dedi untuk langsung menjawab. Ya. Untuk langsung menjawab pertanyaan dari Kak Resti. Iya, Resti, terima kasih ya Resti ya. Sebagai Ketua Forum Genre Kota Solo, saya pikir sudah semangat sekali untuk PR ini. Terima kasih apresiasi dari kami. Pusat Informasi Konseling Remaja ya, baik yang seluruh sekolah maupun di jalur masyarakat ini, Resti. Nah, kita memang terkendala situasi ya. Kadang-kadang tadi apresiasi kurang, dan apalagi situasi pandemi ini sekolah nggak aktif, sehingga PR ini seolah-olah tidak ada kegiatan. Nah, padahal di masa pandemi ini kita berharap ya PR ini bisa aktif juga kelihatannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial beberapa PR itu dapat tetap berkegiatan di masa pandemi. Nah, dalam kesempatan ini Resti ya, karena dia berada di sekolah ya, di masyarakat. Nah, teman-teman Genre Kota Solo mungkin memang berniat untuk membantu bagaimana dapat muncul lagi aktif kembali walaupun di situasi pandemi ini. Nah, teman-teman juga dapat menjalin komunikasi ya, nanti dibantu oleh dinas, ada Bu Kabir dengan Bu Asi. Di lapangan itu kita punya Bapak Ibu PKB ya, jadi jalur
komunikasinya dibangun, teman-teman, karena lewat sana kita bisa atur komunikasi yang efektif agar mana sih Bapak Ibu PKB yang belum aktif atau kurang aktif, nanti kita kumpulkan lagi, kita berkegiatan agar Big R tadi bisa berkegiatan ya, aktif tadi. Nah, bagaimana sih standarnya? Bagaimana ditanyakan tadi? Yang pertama, kalau dari segi legalitas, pasti ya Big R itu punya SK-nya dan terdaftar di dalam sistem informasi keluarga ya, di database SIGA BKKBN. Kemudian di tahun 2019 akhir dan 2020 sebelumnya, kita juga sudah mengarahkan semua kelompok kegiatan termasuk Big R ini punya media sosial, minimal adalah Instagram. Nah, dari Instagram itu kita bisa lihat keaktifan Big R tersebut. Apakah kegiatannya secara offline maupun online. Nah, itu sudah kita jadikan standar. Artinya media sosial Instagram ini sudah harus ada. Nah, begini PR teman-teman di Genre Kota Solo, arahkan semua PR-nya di Kota Solo itu punya akun, dan akunnya memang aktif. Ya, sehingga ketika kita pemilihan duta genre yang basicnya adalah sebagai pendidik, sebagai konselor sebaya di PIK remaja tersebut, dia sudah ada history misalnya, oh dia PIK R ini, oh berarti dia sudah punya PIK R, di Instagramnya sudah kita bisa lihat, dia punya aktivitas. Nah, itulah calon-calon duta yang harus kita pilih, bukan hanya muncul tiba-tiba saat pemilihan. Nah, itu yang akan kita sikapi standar-standarnya, dan melalui media sosial itu sudah merupakan kegiatan yang harus sudah dilaporkan juga oleh Bapak Ibu di PKB kecamatan ya, karena Bapak Ibu di kecamatan itu PKB itu melaporkan kelompok yang berkegiatan. Nah, contoh misalnya di media sosial itu dia membagi satu flyer tentang tips cegah stunting pada 1000 HPK, tipsnya apa saja misalnya, atau tips cegah stunting saat remaja. Nah, itu sudah melakukan edukasi yang sudah bisa dilaporkan, dan itu sudah berkegiatan, yaitu minimal 1 bulan sekali. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat 1 kali seminggu ya, atau live IG. Nah, jadi gerakkanlah Big R yang ada di Kota Solo bisa berkegiatan. Apakah Big R nanti jadi Semanda dengan Semansa live IG berdua gitu. Nah, hostnya nanti ada dari Kota Solo gitu. Nah, sehingga artinya sudah ada kegiatan walaupun di tengah pandemi ini. Nah, begitu Desti ya. Dan Bang, terima kasih juga ya Desti ya. Teman-teman mungkin nanti bisa bagi wilayah binaannya, misalnya di Kecamatan Tanjung Harapan, Lubuk Cikarang, ini timnya siapa gitu. Atau per orangnya, kamu tanggung jawabnya ini ya gitu. Jadi dia bisa membimbing PR tadi dari mulai bikin IG-nya, melengkapi dokumen legalitasnya, SK-nya, anggotanya siapa, ya, fasilitas yang sudah ada apa, materi yang mereka ketahui apa. Karena materi kita kalau selain buku kita bisa bagi software ya, materi-materinya, sehingga teman-teman PR itu kaya akan materi-materi, dan materi itu bisa dibahasnya di IG apapun infografis yang ada di mereka buat. Nah, ini artinya banyak sebenarnya kegiatan yang bisa kita lakukan, tidak hanya event-event besar. Kadang teman-teman di sekolah berpikirnya kadang event besar ya, padahal hal-hal kecil pun memberikan efek yang besar ya, dengan edukasi. Satu flyer aja mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak tahu sekarang malah tahu akan misalnya bahaya makan fast food, misalnya yang makanan cepat saji, atau makan atau tidak minum tablet menambah darah, efeknya apa gitu. Jadi hal-hal demikian itu di grassroots ya, atau di akar rumput di Big R tadi sudah bisa jalan gitu di akunnya. Gitu Desti ya. Raja Wawa. Baik, terima kasih Bang Dedi atas jawaban dari pertanyaan Kak Resti tadi.
beberapa jawaban dari pertanyaan Abang, kami merasa bahwa itu relate dengan yang kami rasakan pada saat ini. Ya. Karena sudah penuh 3 slot, berarti untuk sesi tanya jawab kita tutup. Kita akan melanjutkan dengan penyampaian kesimpulan. Oke, silakan Kak Wawa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bang Dedi Agustanto tadi. Silakan Kak Wawa. Izin ya Bang Dedi. Ya, silakan Raja Wawa. Sportif merupakan pengertian secara bahasa adalah bersifat setia, jujur, dan semangat. Ciri-cirinya adalah memiliki semangat juang yang tinggi, fair play atau tidak curang, bersahabat, bertanggung jawab, team player atau teamwork yang artinya mampu bekerja sama dengan orang banyak, mengakui kesalahan, dan disiplin. Kreatif adalah memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Kalau kita memandang ke depan, itu berarti dia mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya dari kekreativitasan yang dihasilkan ketika dia remaja. Ciri-cirinya adalah mereka orang yang energik dan fokus, pintar tetapi naif, kemudian suka bermain dan disiplin, realistis, juga imajinatif, ekstrovert dan introvert, kemudian bangga tetapi tetap rendah hati, tidak sombong. Ada 5 tahapan dalam proses kreatif. Yang pertama itu adalah proses persiapan. Itu menyerap informasi dari hal-hal yang kita rasa sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita sukai. Kemudian ada tahap inkubasi, insight, evaluasi, dan elaborasi. Tips-tips sportif saat pandemi, itu yang pertama sabar. Kita harus mampu untuk mengontrol emosi yang kita punya karena kita sedang dibatasi nih. Apapun yang kita lakukan itu sedang dibatasi. Tidak bisa kita lakukan dengan sembarang, apalagi di tempat yang ramai. Yang kedua adalah semangat dan percaya diri. Yang ketiga, tidak sombong. Kembali lagi kepada yang tadi, bangga tetapi tetap rendah hati. Yang keempat, tidak takut secara berlebihan. Artinya dia memiliki keberanian untuk melakukan suatu hal yang baru. Dan yang terakhir adalah saling mendukung dan saling membantu. Kembali lagi kepada teamwork dan team player tadi. Di masa pandemi ini kita merasa bahwa lapangan pekerjaan itu semakin berkurang ya Bang, karena banyaknya tempat-tempat usaha yang ditutup, bahkan tempat usaha makanan pun ditutup. Siswa-siswa merasa kesulitan untuk belajar karena sistem belajarnya sistem online, yang saya pribadi pun merasakan bahwa belajar seperti itu tidak efektif Bang. Seperti yang Abang bilang tadi, ada alhamdulillahnya, ada astagfirullahnya juga. Kemudian cara menjadi kreatif di saat masa pandemi, yaitu kita harus memiliki impian atau target. Kemudian jalin komunikasi yang baik antar teman, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengasah keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak harus di luar ruangan, tetapi kita juga bisa mengasahnya melalui sosial media yang seperti Abang sebutkan tadi, membuat postingan, infografis, menyebarkan informasi-informasi yang penting kepada teman-teman sekitar saja. Realisasikan ide kreatif yang bermanfaat yang kita miliki. Kemudian menerima kritik dan saran untuk kemajuan. Jadi dibutuhkan hati yang lapang untuk menerima kritik dari orang lain. Di kehidupan masa remaja ini ada yang namanya filosofi masuk hutan nih teman-teman. Yang pertama harus dilewati, yaitu adalah masa remaja itu sendiri. Kemudian yang kedua, banyaknya binatang buas. Artinya itu adalah hambatan-hambatan negatif yang akan kita lalui selama masa remaja kita. Apakah kita mampu untuk melewatinya, ataukah kita akan tersendat-sendat dalam prosesnya. Yang ketiga adalah iklim yang berubah-ubah atau pengaruh dari luar. Yang keempat adalah alam, sumber daya yang ada di sekitar kita harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan yang positif. Kemudian petunjuk arah. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sungguh materi yang sangat luar biasa nih yang kita angkat pada hari ini, dan penyampaian Bang Dedi yang benar-benar bikin kita nangkep dengan cepat. Dan nambah pengetahuan kita juga. Benar. Apalagi tentang keaktifan PIKR tadi yang sebenarnya bikin kami dari khususnya Forum Genre Kota Solok itu sempat bingung Bang, bagaimana cara untuk mendapatkan petunjuk. Iya, mendapatkan pencerahan dari saran-saran yang Abang berikan tadi. Hadirin sekalian,
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah diskusi terbuka dalam rangka Pekan Kreativitas Remaja, Sportif Kreatif di tengah pandemi yang aktif. Saya Nashwa Atika Aura Putri. Dan saya Muhammad Reza Sakbar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan kami hingga akhir. Kami mohon pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Oke, Bang. rekan-rekan, Foto bersama dulu kita, Bang. kepada rekan-rekan dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Yo, Imam. Lalu tegang. Oke. Oke, salam genre. Salam genre. Ya, saya ambil lagi. Salam genre. Satu, dua, tiga. Berencana tiket. Satu, dua, tiga. Kayak bebas. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Oke, jalan banget. Oke. Baik. Mana aja ininya speakernya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Dedi dan Nah, terima kasih semuanya ya. terima kasih banyak Terima Bang. kasih juga, Kami Bang. yang mengucapkan terima kasih Semangat. banyak kepada Abang. Oke. Terima kasih Bang. Keren genre Kota Solo, semangat. Aduh. Alhamdulillah. Dikit ya, Les. Ya. Kepada ya Bang, terima Oke, kasih. terima kasih, Bang. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk Dan telah bergabung berpartisipasi di dalam acara diskusi dalam rangka Pekan Kreativitas Mohon Remaja maaf kita. apabila ada kesalahan. Kami moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Pekan Kreativitas Remaja tahun depan.